Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Mazmur 103, ayat 15 hingga ayat 18, beginilah firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang anak kecil yang suatu hari bertanya kepada ayahnya, "Papa, berapa lama kita hidup di dunia ini?" Ayahnya menjawab, "Kalau rata-rata mungkin 70 tahun atau 80 tahun, nak." Anaknya lalu berkata, "Oh, berarti kita hanya punya 70 kali ulang tahun ya, Pak? Kalau begitu, aku tidak mau menyia-nyiakan satupun waktu yang diberikan Tuhan padaku. Aku mau merayakannya dengan orang-orang yang aku kasihi dan cintai." Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang anak-anak lebih sederhana melihat hidup ini. Mereka sadar bahwa hidup ini tidak panjang, maka harus digunakan dengan baik. Dan inilah yang mau kita lihat melalui Mazmur 103 ayat 15 hingga ayat 18, yang mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, fana, dan rapuh, mudah sekali hilang, seperti rumput atau bunga di padang. Singkat, tetapi kita punya kesempatan untuk meninggalkan jejak yang berarti untuk generasi yang akan datang. Mazmur 103 adalah mazmur yang ditulis oleh Daud, penuh dengan pengagungan kepada Tuhan atas kasih setianya. Di tengah mazmur yang indah ini, Daud menyinggung kenyataan pahit. Hidup manusia itu fana, seperti rumput, seperti bunga di padang, yang sebentar berbunga lalu layu. Ini bukanlah kata-kata untuk membuat kita takut, tetapi untuk membuat kita bijak, supaya kita menyadari bahwa hidup ini singkat, dan karena itu kita harus memaknainya dengan benar. Ada seorang pengusaha besar pernah berkata, "Dulu, waktu muda saya sibuk kerja, pagi sampai malam hanya untuk menambah harta. Saya pikir hidup ini panjang. Tapi sekarang, usia saya 70 tahun. Kesehatan menurun, teman-teman saya satu persatu meninggal. Saya baru sadar, ternyata umur ini hanya seperti bunga yang mekar sebentar lalu gugur." Ia berkata dengan meneteskan air mata, "Andai saja saya dulu lebih banyak melayani Tuhan, mengasihi keluarga, mungkin saya tidak akan merasa kesepian seperti sekarang." Ini menunjukkan bahwa hidup itu rapuh dan singkat, seperti rumput yang mudah kering dan bunga yang mudah layu. Sama seperti tubuh manusia. Sehat hari ini, bisa sakit di esok hari. Kuat hari ini, bisa lemah di hari esok. Dunia mengajarkan kita untuk merasa kuat, tetapi Alkitab mengingatkan kita supaya rendah hati. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, "Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja, kelihatan lalu lenyap. Jangan sombong dengan usia. Harta, jabatan, semua itu bisa hilang dalam sekejap. Tetapi meskipun singkat, hidup kita bisa berbuah kekal kalau kita mengisinya dengan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama,
melayani dengan talenta yang Tuhan beri, menabur kebaikan, karena yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab itu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita hidup, itu bukan suatu kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan di balik kehidupan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Hidup ini memang singkat, tetapi Tuhan mau kita meninggalkan warisan rohani kepada generasi yang akan datang, melalui hidup, melalui sikap, melalui perkataan di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Nomensen, seorang penginjil di Tanah Batak. Ia meninggal pada usia 84 tahun, dan ia melayani di tengah-tengah orang Batak hampir lebih kurang 54 tahun. Tetapi sampai hari ini, banyak orang Batak yang terinspirasi dengan imannya, dengan firman yang sudah dia sampaikan. Atau mungkin opung kita, yang mungkin dengan hidupnya yang sederhana, tidak dikenal dunia, tetapi doa-doanya untuk anak cucunya menjadi warisan kekal yang tidak akan pernah hilang. Hidup kita mungkin seperti bunga, sebentar berbunga, lalu gugur. Tapi keharumannya bisa dikenang dan jejaknya bisa tetap abadi. Ada sebuah kutipan seperti ini. Hidup ini seperti selembar kertas kosong. Kita boleh menulis apa saja di atasnya, tetapi satu hari nanti, kertas itu akan diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang sudah kita tulis di dalam kertas hidup kita? Apakah hanya kesibukan, harta, atau dosa? Atau kita sudah menulis kasih, pengampunan, pelayanan, dan iman kepada Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menggunakan hidup yang singkat ini untuk hal-hal yang bernilai kekal, supaya ketika bunga hidup kita gugur, keharumannya tetap dikenang dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca lebih lanjut di ayat 17 hingga ayat 18, memberikan kita kabar gembira, meskipun hidup kita singkat, tetapi kasih Tuhan tidak pernah singkat. Hidup kita fana, tetapi kasih setia Tuhan kekal. Hidup kita terbatas, tetapi anugerah Tuhan tidak terbatas. Inilah penghiburan terbesar bagi orang percaya. Sekalipun manusia berlalu, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Artinya, kasih Tuhan tidak terikat waktu. Sejak zaman nenek moyang kita sampai generasi mendatang, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Seperti halnya yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sama seperti matahari yang setiap hari terbit, kasih Tuhan pun selalu terbit untuk kita, meskipun kita sering sekali tidak menyadarinya. Ketika kita merasa hidup kita rapuh, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah rapuh. Bahkan dikatakan, kasih setia Tuhan menjangkau anak cucu kita. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kasih Tuhan tidak hanya untuk kita, tetapi menjangkau generasi yang berikutnya. Doa dan iman kita pada hari ini bisa menjadi berkat bagi anak cucu kita. Tetapi perlu kita ingat, bahwa kasih setia Tuhan memang kekal. Tetapi bagian ini mengingatkan, kasih itu dinikmati oleh orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, yang taat pada firman-Nya. Jadi bukan hanya tahu akan firman, tetapi menghidupi firman. Bukan hanya mendengar, tapi melakukannya. Sama halnya dengan seseorang yang mempunyai peta perjalanan atau Google Map, seperti yang ada di aplikasi Android kita. Peta itu akan menolong kalau kita mengikutinya. Kalau kita mengabaikan peta, kita bisa tersesat. Dan firman Tuhan adalah peta hidup kita. Kasih setia Tuhan kita nikmati kalau kita
berjalan di dalam jalannya. Amin. Tuhan memberkati.